Halo guys, welcome back to CVT, Car Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue Gopes Tobing di segmen CVT Choice, di mana kami menyajikan mobil-mobil yang masih sangat layak kalian miliki dan memiliki fitur yang baik dan juga value for money yang baik. Di samping gue sekarang udah ada Toyota Fortuner GVNT tahun 2015. Seperti kita tahu, Fortuner merupakan pelopor dari SUV ladder frame di Indonesia dan bersaing ketat dengan kompetitornya dari brand sebelah dan masih sangat populer sampai saat ini. Nah, kenapa sangat populer? Yuk langsung aja kita bahas. Ini dia Toyota Fortuner GVNT 2015. Cerita sedikit mengenai Toyota Fortuner. Ya, Toyota Fortuner pertama kali diperkenalkan di Indonesia tahun 2005 yang memiliki satu varian yaitu mesin bensin 2700 cc. Kemudian mendapatkan facelift juga berbarengan dengan peluncuran dieselnya, dan di 2011 mereka melakukan major facelift melalui Toyota Grand Fortuner ini. Nah, ketika brand sebelah yaitu Mitsubishi mengeluarkan varian Pajero Sport Dakar yang memiliki performa yang cukup signifikan, Toyota nggak mau ketinggalan. Dia langsung mengeluarkan varian VNT-nya yang dimulai dari tahun 2012 sampai 2015. Secara eksterior, dia tidak memiliki perbedaan yang signifikan, sehingga dia masih mempertahankan kegagahan yang diwadifkan oleh Toyota Grand Fortuner generasi pertamanya. Kenapa menurut kami mobil ini masih sangat kalian miliki di tahun 2021 ini? Pertama, dari desainnya. Nah, desain depannya ini dia memiliki garis-garis yang sangat tegas ya. Jadi dia tidak termakan waktu atau memiliki desain yang timeless. Depan sini dia memiliki lampu proyektor yang masih halogen, dan kalian jangan terkecoh, lampu besarnya itu ada di sini, sementara kalau di sini itu hanya lampu jauhnya aja. Dan di bawah dia sudah memakai fog lamp yang halogen, tapi kalian jangan terkecoh ya. Ini udah ditambah sama pemilik sebelumnya dengan body kit TRD. Tapi bukan berarti yang G biasa jelek, tetap bagus. Dan pembeda lagi kalau di varian VNT dia memiliki air scoop di atas sini yang menambah kesan gagah. Selain itu dia tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan Grand New Fortuner yang non VNT. Jadi bentuk grillnya dia masih sama, terus juga bentuk lampunya sekali lagi juga masih sama. Nah, lanjut ke samping, ya sekali lagi dia tidak ada beda dengan Grand New Fortuner yang non VNT. Velgnya dia masih sama, tapi untuk keluaran tahun 2015 dia memiliki velg dengan berwarna gunmetal, dan profil bannya dia menggunakan profil ban 265/65 R17, dan profil tersebut persis sama dengan pesaingnya yaitu si Mitsubishi Pajero Sport. Dan di samping sini dia juga sekali lagi memiliki garis yang cukup tegas ya. Jadi desainnya itu nggak termakan waktu, dan bahkan menurut gue ini lebih timeless dibandingkan dengan generasi keduanya yang menurut gue sekarang udah mulai ya agak termakan waktu sih. Ya, tapi di samping sini dia memang cukup sederhana ya. Dia nggak ada keyless entry, dia juga nggak ada auto retractable mirror yang kalau misalnya dikunci dia akan ngelipat sendiri. Di mobil ini belum ada. Tapi di samping sini dia sudah memakai ini LED turning lamp, terus dia juga sudah memakai side footstep yang memudahkan kalian untuk naik turun mobil ini. Since mobil ini memiliki ground clearance yang cukup tinggi yaitu di 220 mm, yang dimana itu sangat tinggi ya. Jadi ini sangat sesuai dengan medan di Indonesia.
Terus di atasnya dia juga sudah memakai roof rail yang sangat ready to use. Dan di belakang sini dia sudah memakai Q design yang cukup unik ya. Di sini tuh dia agak dibandingkan dengan pesaingnya, dia lebih memiliki ciri khas, jadi lebih memiliki karakter. Nah, lanjut ke belakang lagi. Ya, di belakang sini ya dia memang kelekukannya masih sama dengan Grand New Fortuner, masih sama dengan Grand New Fortuner yang non VNT. Dan pembedanya di sini adalah di 2015, yaitu sebelum dia ganti ke generasi kedua, lampu belakangnya sudah memakai smoke. Jadi lebih gagah gitu loh. Lebih gagah, lebih elegan, dan lebih arogan. Dan pembeda lagi di belakang sini dia menyematkan emblem VNT Turbo. Sisanya dia masih sama, dan kalian sekali lagi jangan terkecoh ya. Ini body kit TRD-nya ini nggak bisa kalian dapatkan di varian G biasa. Ini cuma tambahan aja dari pemilik sebelumnya. Dan di belakang sini dia juga sudah memakai sensor parkir 4 titik, dan di depan dia sudah memakai cornering sensor, yang dimana di pesaingnya itu nggak ada. Nah, sebelum kita bahas interiornya, jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Nah, sekarang kita bahas interiornya. Ya, interiornya inilah yang membuat kenapa kami merasa mobil ini masih sangat pantas untuk kalian miliki di 2021 ini. Di sini kita merasa memang interior itu lebih spacious dari yang baru. Nah, menurut kami itu karena ini nih, door trim yang ini nih ukurannya masih pas. Jadi kalau yang baru itu karena door trimnya besar, dia terasa lebih cramp. Ini sudah diganti sama pemilik sebelumnya, jadi ada aksen-aksen soft touch-nya di sini. Aslinya dia masih memakai blue drew dan joknya berwarna beige. Memang jok beige itu ini ya sangat sayang, apalagi di SUV Alder ini yang dimana mobil ini sangat identik untuk dibawa kotor-kotoran dan juga pekerja keras. Tapi dengan adanya warna beige itu, mobil ini terasa lebih comfy dan juga lebih spacious jika kalau dibawa perjalanan jauh tentunya. Nah, di belakang sini dia sudah memakai AC double blower ya, sampai bahkan triple blower itu sampai ke belakang. Dan juga di sini sudah ada armrest yang ya pada zamannya memang ini udah cukup ya. Ya memang kalau kita bandingkan dengan yang baru ini lebih kecil. Joknya ini juga menurut gue ini udah sangat cukup menopang paha gue ya. Dan bahkan ini lebih nyaman dibandingkan dengan Fortuner yang generasi kedua. Tapi memang sayangnya SUV ladder frame, jadi memang duduk di sini tuh kurang nyaman. Jadi kaki kita tuh agak naik dan nggak bisa kayak kalau mobil monokok tuh bisa turun. Kalau di sini dia agak naik. Jadi ya agak kurang nyaman sih. Untuk urusan legroom, footroom, dan juga headroom, menurut gue untuk SUV ladder frame, mobil ini sudah sangat cukup. Ya memang kalian tidak bisa membandingkan dengan SUV monokok ya, yang dimana mobilnya sangat spacious. Untuk baris ketiga dia memang bukan untuk orang yang bertinggi di atas rata-rata orang Indonesia ya. Tinggi gue 182 cm dan ini ya memang cukup kurang nyaman ya. Direbahkan gini aja itu kepala headroom gue tersisa sekitar 4 jari dan juga legroomnya cuma 1 jari. Nah untuk urusan footroom ya nyaris nggak ada sih. Tapi memang untuk SUV ladder frame dia memang rata-rata seperti ini ya. Di kanan kiri ini dia juga sudah ada cup holder dan juga di belakang sini udah ada seat belt 3 titik. Jadi untuk masalah safety sudah cukup menurut kami. Nah sekarang kita lanjut ke interior depannya. Tapi sebelum bahas interior depannya kita nyalain dulu mesinnya ya. Ya kuncinya seperti ini ya, dia belum pakai keyless dan sangat sederhana ya. Ya wajar lah karena waktu zamannya memang di kelas ini belum ada yang pakai keyless engine start. Kita nyalain dulu mesinnya. Wah, halus banget ya mesinnya. Ini bahkan dengan pesaing terdekatnya, ini jauh lebih halus. Jadi lebih nyaman di dalamnya. Ya, di depan sini dia memang interiornya kesannya subtle ya. Jadi desainnya main aman. Tapi hal itu yang membuat mobil ini menjadi timeless. Jadi itu interiornya sampai sekarang tuh masih enak banget dipandang dan nggak ketinggalan zaman. Ditambah lagi, di tengah sini dia sudah memakai Pioneer Black finish yang sangat elegan. Untuk entertainment system, mobil ini dia sudah dilengkapi dengan Bluetooth, AUX, dan juga USB. Ya, nothing special sih, tapi waktu zamannya ini sudah sangat cukup. Terus berpindah ke bawahnya, dia sudah memakai auto climate control, walaupun masih single zone ya. Tapi, jangan minder. Fortuner generasi kedua yang awal aja, dia masih pakai single zone. Jadi, sistem AC-nya tuh nggak ketinggalan sama sekali. Terus untuk setirnya dia juga tilt, belum teleskopik. Terus
joknya juga belum elektrik kayak yang baru ya, yang baru udah elektrik. Terus untuk sistem keamanan mobil ini dia standar, dia masih memakai dual airbag dan juga rem ABS dan juga ABD. Dan untuk sistem pengeremannya dia menggunakan cakram di bagian depan dan tromol di bagian belakang. Ya memang untuk pengereman dia tidak menggigit rivalnya, tapi jangan salah, rem tromol itu sangat awet dan sangat low maintenance. Jadi kalau mobil ini kalian ajak tempur, kalian nggak usah takut untuk maintenance-nya. Nah, pasti kalian penasaran kenapa mobil ini memiliki noise yang cukup hening padahal dia bermesin diesel dan teknologinya common rail konvensional ya. Nah, sekarang kita lihat mesinnya. Ya, buka kap mesinnya cukup berat ya. Ya, mobil ini menggunakan mesin berkapasitas 2500 cc dengan tenaga 144 horsepower dan torsi 363 Nm. Torsi tersebut dialirkan ke roda belakang melalui transmisi otomatis 4 speed atau transmisi manual 5 speed. Nah, disinilah letak terbesar perbedaan antara varian non-VNT dan varian VNT. Kalau varian non-VNT, dia menggunakan mesin yang sama, 2500 cc, tapi tenaganya hanya 102 horsepower dan torsinya hanya 263 Nm. Jadi kalian bisa bayangkan ya perbedaannya seperti apa ya. Nah, di sektor mesin ini dia cukup nice ya. Dia sudah dilengkapi dengan peredam dan kap mesinnya sudah dicat sewarna body. Nah, pasti kalian bertanya-tanya apakah air scoop itu hanya untuk gaya-gayaan aja atau memiliki fungsi. Nah, air scoop itu jelas setelah kita lihat mesinnya itu bukan buat gaya-gayaan ya. Karena di atas ini dia sudah memakai intercooler yang ditempatkan di sini. Jadi air scoop itu sangat krusial untuk pendinginan dari turbonya dan mendukung kerja dari intercoolernya juga. Jadi kalau yang lama itu dia tidak memakai intercooler ya. Kalau yang di sini dia sudah memakai intercooler yang ditempatkan di atas sini. Jadi selain lebih maksimal, dia juga menambah gaya dari mobil ini dengan adanya air scoop itu. Ya, sampai juga kita di bagian kesimpulan dari CVT Choice Toyota Fortuner G TNT tahun 2015 ini. Ya, tadi kita di depan sudah menjelaskan kenapa mobil ini masih sangat pantas untuk kalian miliki. Jadi kita bisa lihat dari desainnya yang timeless, terus juga legroom, dan juga space dari interior yang cukup mumpuni. Selain itu fiturnya yang tidak ketinggalan zaman, dan juga mesinnya yang cukup bandel. Dan apalagi, mesinnya ini sama dengan yang digunakan di Toyota Innova diesel yang sangat populer menjadi mobil travel di daerah-daerah. Jadi bisa kita simpulkan dari fakta tersebut, kalau mobil ini memiliki spare part yang cukup mudah untuk kalian dapatkan. Dan apalagi, kaki-kakinya Fortuner itu terkenal cukup bandel. Jadi kalau kalian sering ke daerah-daerah yang memiliki jalanan yang kurang bagus, kalian nggak usah takut untuk memakai mobil ini. Nah, untuk varian GVNT 2015 ini bisa kalian dapatkan dari range harga 290 jutaan sampai 300 jutaan tergantung kondisi dan juga kilometer. Nah, apabila kalian tertarik untuk memiliki mobil ini, kalian bisa mendapatkan mobil ini di belanjamobil.com. Di situ ada garansi untuk bebas tabrak, bebas banjir, dan juga garansi mesin dan transmisi selama 1 tahun. So, terima kasih sudah menonton video ini. Gue Gopas Tobing. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa main-main ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ banyak berita otomotif di dunia maupun tanah air, dan juga story kalau kita lagi syuting. Dan jangan lupa cek website kita di cvtindonesia.co.id. Di situ kalian bisa membaca artikel mengenai dunia otomotif terkini. So, thank you for watching. Stay tune terus.